Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sip? Hari ini kita akan melakukan praktek pembuatan sabun batangan berbasis minyak. Minyak yang akan kita gunakan hanya ada dua minyak. Pertama minyak sawit dan minyak kelapa. Bisa dibeli di toko-toko terdekat atau supermarket, semua ada. Saya contohkan ini sebagai dasar pembuatan sabun. Ini dasar pembuatan sabun yang paling sederhana. Oke, bahan yang lain adalah N-alpha atau caustic soda. Langkah pertamanya adalah kita campurkan minyak. Kita campurkan minyak sebanyak 750 ml. Oke. Minyak yang kedua kita campurkan minyak kelapa. Saya sengaja tidak mencampurkan olive oil karena olive oil cukup mahal, dan kalau untuk praktek dua minyak ini sudah cukup. Kenapa kita mencampurkan minyak kelapa? Karena semakin banyak kadar lemak dalam sebuah minyak, artinya semakin banyak busa yang akan dihasilkan oleh sabun tadi. Kita tahu bahwa minyak kelapa dia akan membeku, artinya kadar lemaknya jauh lebih tinggi daripada minyak sawit. Langsung dicampurkan. Minyak sudah tercampur. Tahapan yang selanjutnya adalah membuat namanya lay solution, atau di Indonesia disebut sebagai lindi. Bahasa gampangnya air soda api gitu aja ya. Berapa yang dibutuhkan untuk air lindi ini atau air soda api ini? Jumlahnya adalah sebesar 15% dari total minyak. Minyaknya 1 liter, berarti dia 15%-nya totalnya 150 pas persis 150, lebih sedikit oke. 150,8 oke, tidak apa-apa. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Oh maaf, menggunakan ini. Oke. Oke. Nah, lalu apa selanjutnya? Langkah yang kita lakukan adalah menaruh air dalam wadah. Air ini seharusnya air dingin atau air es, tapi menggunakan air biasa juga boleh karena kita menggunakan metode cold process. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 38% dari total minyak. Total minyaknya 1 liter, berarti total beratnya 380 ml. Hati-hati dalam mencampurkan soda api ini, karena soda api ini harus dicampurkan ke dalam air, bukan air yang dimasukkan ke dalam soda api. Dia bisa meledak, dan nanti akan kita lihat berapa derajat airnya, kadar airnya kita bisa lihat berapa derajat. Karena air ini air normal, sekitar ya 20 derajat. Tapi ketika kita nanti akan mencampurkan soda api, airnya akan menjadi lebih panas lagi. Suhunya malah turun sekitar 19. Oke, nanti kita coba lihat berapa derajat panasnya ketika sudah dicampurkan air soda api. Sekali lagi, gunakan kacamata saat mencampurkan. Dalam jumlah yang besar, gunakan masker yang ada respiratornya. Oke, kita campur. Hati-hati
Sekali lagi, masukkan soda api ke dalam air, bukan air dimasukkan ke dalam soda api. Sekali lagi dia bisa meledak. Sambil diaduk perlahan. Oke, sekali lagi pakai masker. Hari ini saya tidak menggunakan masker, hanya menggunakan kacamata saja. Lihat derajatnya, air menjadi panas. Langsung panas, sekitar 60-80 derajat. Aduk terus. Saya lihat 60-80 derajat. Air ini, air lindi atau katakanlah air soda api ini, simpan dulu, biarkan dia sampai dingin, karena baru bisa dicampurkan ketika suhunya itu sama atau hampir sama. Ketika suhunya hampir sama, baru bisa dicampurkan. Persis 80 derajat, artinya airnya cukup panas. Sekali lagi hati-hati jangan sampai kena tangan atau mata. Jika kena langsung cuci. Oke, perlahan-lahan air lindi ini akan dingin dan suhunya akan sesuai atau sama dengan suhu dari minyak. Sudah mulai turun, sudah mulai dingin, suhunya sama. Oke, minyaknya diaduk ya, supaya tercampur rata. Oke, ketika suhunya sudah mulai dingin, sekitar antara suhu ruangan itu antara 20-30, antara 15 sampai 25 katakan, baru bisa dicampurkan. Sudah menunjukkan suhu ruangan. Suhu minyak juga sama, mungkin lebih dingin lagi. Ketika sudah sama, baru bisa dicampurkan. Ketika Anda tidak mempunyai termometer semacam ini, Anda bisa gunakan tangan saja untuk memegang apakah dia sudah dingin atau masih panas. Oke. Langkah selanjutnya adalah mencampurkan minyak air lindi ini dengan ke dalam minyak menggunakan hand blender. Apa itu hand blender? Blender yang semacam ini hanya untuk dia memutar saja. Apakah ketika Anda nggak punya, apakah boleh pakai blender? Boleh. Pakai blender boleh. Pakai mixer boleh. Tapi kalau pakai blender agak riskan. Saya menyarankan menggunakan mixer. Oke ya, kita coba. Hati-hati. Ini sudah langsung menjadi proses trace. Apa trace itu? Trace itu ketika nanti Anda bisa melihat jejak di atas sini, sehingga dia disebut sebagai trace. Seperti ini trace awal. Ada 3 trace: trace awal, trace sedang, dan trace akhir atau trace penuh. Trace penuh dia menjadi lihat sekali, susah untuk dimasukkan ke dalam cetakan. Sedangkan dalam kondisi trace semacam ini masih kurang, harus ditambahin lagi menjadi trace sedang. Dalam kondisi seperti ini, campurkan parfum. Langsung saja masukkan, tidak apa-apa. Aduk lagi. Perhatikan, ini masih trace awal, belum trace sedang. Dia masih cair. Kalau dia sudah memasuki trace sedang, dia akan lebih. Ini sudah mulai memasuki fase trace. Coba lihat, sudah mulai sedikit lihat, sudah mulai sedikit kental, maaf, dan sedikit ada jejak. Lanjutkan sampai masukin trace sedang yang oke, ini trace sedang. Bisa dilihat, sudah mulai ada sedikit jejak. Oke, ini sudah memasuki trace sedang. Tadi encer sekali, sekarang sedikit kental.
Jangan sampai proses tris ini memasuki tris akhir, karena dia akan sangat kental sekali. Ini saat yang tepat untuk memasukkan ke dalam cetakan. Coba lihat, sangat kental. Ini yang disebut tris. Tris dalam bahasa Indonesia itu jejak. Jadi dia sudah ada jejaknya, terlihat jejaknya. Ini tris sedang. Ketika ini diaduk lagi, dia masuki fase tris akhir yang nanti agak susah untuk dimasukkan. Tuang perlahan ke dalam cetakan. Kita tidak melakukan modifikasi apapun, penambahan apapun, agar kita tahu bahwa kita sedang membuat sabun batangan dengan resep dasar. Ini saatnya Anda menggunakan spatula. Apakah ini bisa dihias atasnya? Bisa. Tapi nanti ketika dia sudah memasuki fase tris akhir. Oke, sahabat SIP, alhamdulillah hari ini kita sudah mencoba pembuatan resep dasar sabun batangan berbasis minyak. Semoga Anda bisa mencobanya di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIP memang SIP.